Cerita dimulai pada sebuah kota di negara Cina, tepatnya sebuah kota yang menjadi pusat kuliner yang bernama Spring Avenue, di mana di sana terdapat banyak sekali restoran yang menyajikan makanan yang sangat lezat. Dan salah satu restoran tradisional yang telah berdiri lama adalah The Seven. Di restoran ini memiliki seorang chef muda bernama Sky, yang mana Sky ini adalah seorang chef yang sangat handal dalam membuat hidangan tradisional Cina. Restoran ini cukup ramai dan terkenal dengan makanannya yang lezat dan harganya pun murah. Dan ketika itu restoran The Seven sedang diliput oleh sebuah stasiun TV. Di sana kita juga diperkenalkan dengan seorang gadis cantik bernama Umi yang merupakan rekan dari Sky sekaligus anak dari pemilik restoran. Suatu hari ada seseorang yang terlihat modis dan petenteng langsung masuk tanpa mau mengantri. Sky yang melihat kejadian itu langsung menghampirinya dan menegurnya serta menyuruhnya untuk mengantri. Namun orang tersebut justru malah marah karena tidak mau ditegur oleh Sky. Serta orang itu menyampaikan hal yang buruk bahwa bosnya akan membuka restoran berkelas tepat di depan restoran The Seven. Scene kemudian berpindah ke tempat lain, terlihat seorang bayi yang merupakan putra kerajaan baru saja lahir, dan di sana terdapat pesta perayaan untuk menyambut kelahiran sang pangeran. Pesta itu juga dihadiri oleh tamu-tamu elit orang kerajaan, dan terlihat seorang chef yang bernama Paul dan pacarnya bernama Mayo, sedang menyajikan makanan yang sangat berkelas dan sangat nikmat pada raja dan para tamunya. Karena kemampuan Paul yang luar biasa, ratu kerajaan pun menjadi terkesan dan memilih Paul untuk menjadi chef eksekutif di kerajaan tersebut. Namun di situ Paul malah menolaknya dengan alasan Paul sudah mendapatkan tawaran menjadi chef di sebuah restoran berbintang di Cina. Pada suatu malam, terlihat sekumpulan orang-orang sedang mengobrol di restoran The Seven. Di sana mereka membicarakan bahwa akan ada perubahan besar-besaran di daerah Spring Avenue, yang mana restoran-restoran kecil yang sudah ketinggalan zaman akan digusur dan yang masih bagus akan tetap bertahan. Kemudian terlihat Sky yang sedang memberikan makan pada anjingnya. Namun tiba-tiba ia malah teringat dengan masa kecilnya, yang mana pada saat itu Sky kecil terlihat sedang membantu ayahnya untuk memasak. Namun ketika ia sedang memotong daun bawang, jarinya terkena pisau. Ayahnya yang melihat kejadian itu langsung memarahinya dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Sang ayah mengatakan bahwa Sky tak berbakat menjadi chef. Tak hanya itu, sang ayah juga mengatakan bahwa memasak itu harus menggunakan hati, bukan hanya kemampuan. Sang ayah bahkan menyuruh agar Sky tak memberitahu pada siapapun jika ia adalah anaknya. Kemudian sang ayah menyuruhnya untuk menghabiskan mie yang telah dibuatnya sendiri. Lalu ayahnya pergi meninggalkan Sky bersama paman Seven yang tak lain pemilik restoran The Seven. Beberapa waktu kemudian di pasar tradisional Cina, terlihat Paul yang sudah berada di Cina sedang mencari ikan kerapu besar. Namun penjual ikan di sana mengatakan jika ikannya tidak ada. Namun tiba-tiba Sky yang datang dan mencari ikan yang sama seperti Paul. Dan si pedagang langsung memberikan ikan yang telah disimpannya. Sontak Paul yang melihat kejadian itu lantas marah kepada pedagang tersebut karena merasa pedagang itu bertindak tidak adil dan berbohong. Namun pedagang itu bekilah jika hanya Sky yang bisa mengolah ikan kerapu itu menjadi makanan yang lezat dan akan sia-sia jika dijual kepada orang yang tidak bisa memasak. Paul yang mendengar penjelasan pedagang itu lantas penasaran dengan makanan apa yang akan dibuat oleh Sky dan Sky pun langsung menjelaskannya pada mereka. Paul yang tidak mau kalah langsung menjelaskan makanan yang akan dibuatnya. Si pedagang pun terlihat kebingungan dan kemudian lantas membelah ikan tersebut menjadi 2 bagian.
Singkat cerita, kini Paul dan Mayo terlihat tengah bersiap-siap untuk launching restoran berkelas yang sempat dibicarakan, di mana restoran itu bernama Stellar. Namun tak beberapa lama terdengar suatu keributan di luar yang ternyata restoran tradisional The Seven tidak mau kalah. Mereka juga sedang mempromosikan makanannya dengan harga yang murah. Lalu salah seorang dari restoran Stellar keluar untuk mengetahui apa yang terjadi, hingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Lalu Sky yang baru saja pulang dari berbelanja diadu kehebatan memasaknya dengan Paul oleh orang dari restoran Stellar. Sang pejabat tinggi daerah situ yang melihat lantas terpukau dan ingin mengajak mereka berdua untuk mengikuti lomba memasak internasional. Dan hasil dari pertandingan nanti akan berpengaruh terhadap perkembangan Spring Avenue. Singkat cerita, restoran Stellar pun diliput oleh televisi dan di acara tersebut Paul menyajikan sebuah hidangan bekicot saus Perancis. Dan di acara itu juga Paul menyatakan bahwa masakan Cina sangat tradisional dan tak ada inovasi terbaru mengikuti perkembangan zaman. Di malam harinya, Sky yang melihat hidangan Paul tadi mencoba untuk membuat makanan dari bekicot dengan cita rasa berbeda. Namun ketika ada pelanggan yang disuruh untuk mencicipinya, mereka pun mengatakan bahwa lebih enak keong sawah yang biasa dibuat oleh Sky. Malam pun semakin larut, terlihat Uni sedang duduk merenung dikarenakan restorannya mulai ada penurunan pelanggan. Dan Sky yang mengetahui hal itu lantas menjelaskan pada Yuni bahwa tujuan memasak itu adalah membuat orang lain bahagia dengan masakan yang dibuatnya. Keesokan harinya terlihat Sky yang sedang berada di pasar, berniat untuk membeli ikan segar. Namun si pedagang mengatakan jika seluruh ikannya telah diborong oleh orang dari restoran Stellar dengan harga 2 kali lipat. Dan saat Sky dan rekan-rekannya sedang menonton TV, acara itu mengumumkan bahwa Sky dan Paul dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya dan pemenang dari kompetisi memasak tersebut akan diberikan kesempatan untuk bertanding melawan sang dewa masak yang sudah 2 kali menjuarai tingkat dunia. Yang ternyata sang dewa masak tadi tak lain adalah ayahnya Sky. Presenter yang mengetahui bahwa sang dewa masak memiliki anak yang bernama Sky dikarenakan marga yang dimiliki sang dewa masak sama dengan Sky. Namun sang dewa masak menyangkal bahwa Sky bukanlah anak kandungnya. Di keesokan harinya, terlihat Mayo datang ke restoran The Seven untuk memberikan undangan makan malam pada Sky dan juga Uni. Mereka pun lantas memenuhi undangan tersebut. Dan di sana mereka dihidangkan sebuah makanan unik yang berbentuk telur ceplok. Namun ketika Uni dan Sky mencicipinya, Sky menjelaskan bahwa itu bukanlah telur ceplok melainkan buah-buahan yang diolah menjadi makanan berbentuk telur ceplok. Tak beberapa lama kemudian, hidangan kedua pun datang berbentuk pot bunga. Dan ketika disiram air tanaman itu pun timbul. Yang mana di sana, Mayo menjelaskan bahwa hidangan itu sangat enak. Sky yang merasa diremehkan, seketika ia langsung mendatangi Paul yang ada di dapur untuk memarahinya karena telah mencoba pamer kepadanya. Tiba-tiba Paul menantang Sky untuk mengolah sesuatu masakan dari daging sapi yang ada di hadapannya. Dan Sky pun langsung beraksi. Sky menyajikan sebuah masakan berupa daging panggang daun bawang. Tak mau kalah, Paul juga mencoba untuk mengolah daging dengan cara yang lebih modern. Setelah menghirup aroma dari makanan Paul, Sky pun lantas bergegas untuk angkat kaki dari restoran itu. Namun ketika Sky sudah pergi, Paul yang penasaran langsung mencicipi daging yang diolah oleh Sky. Dan ia terlihat sangat terpukau dengan makanan itu. Di sisi lain, Sky terlihat termenung atas kejadian itu. Namun tak beberapa lama kemudian, Sky mendapatkan telepon dari gurunya yang tak lain adalah Paman Seven. Ia adalah guru sekaligus orang yang telah membesarkan Sky dari kecil. Paman Seven menyuruh Sky untuk menemuinya.
dan Sky pun langsung menemui Paman Seven di tempat bermain biliar. Namun di sana ia terkejut melihat ayahnya juga ada di situ. Sky sentak marah-marah kepada ayahnya yang telah meninggalkannya semenjak kecil, serta tidak mau mengakui bahwa Sky adalah anak kandungnya. Di situ malah ayahnya menantang Sky untuk berlomba masak dan mengalahkannya dalam perlombaan memasak dunia. Sky pun berkata seharusnya ia tak perlu meninggalkan anak kandung untuk menggapai reputasi sebagai dewa masak. 真次，你这有 Singkat cerita, kontes memasak itu pun tiba, dan peserta yang menang akan menerima kesempatan untuk mengikuti kontes kompetisi tingkat dunia di Macau untuk berhadapan dengan sang dewa masak. Lalu pembawa acara memanggil peserta masak, yang mana di sana Paul terlihat memakai pakaian chef yang berkelas. Namun Sky terlihat hanya memakai pakaian sehari-hari. Hingga tak berapa lama, acara pun dimulai. Paul memasak hidangan yang modern dan inovasi terbaru, sedangkan Sky memasak hidangan dengan tradisional. Kemudian, para juri pun mencicipi masakan masing-masing peserta, dan para juri memberikan penilaian untuk mereka. Dari hasil yang didapat, ternyata mereka memperoleh nilai seri yakni poin yang sama, 37. Karena poinnya seri, ketua juri pun dipanggil untuk menentukan siapa yang berhak dan layak menjadi pemenang, dan juri pun memutuskan bahwa Paul lah pemenangnya. Kemudian juri menjelaskan bahwa dalam kontes memasak bukan saja rasa yang akan dinilai, namun juga aroma, warna, dan cara pengolahannya. Melihat hal itu, Sky pun lantas bergegas pergi meninggalkan kontes itu, dan langsung terbayang-bayang masa kecilnya yang mana dulu Sky kecil yang saat ditinggalkan ayahnya dia tidak mau masuk ke rumah walaupun hujan lebat, dan ia berkata pada Paman Seven untuk diajari masak baru dia mau masuk rumah. Keesokan harinya, Sky yang merasa murung tidak datang ke restoran, sehingga untuk memasak digantikan oleh orang lain. Sky yang memiliki beban pikiran yang berat memutuskan untuk menghibur dirinya bermain di game zone. Dan di sana Paman Seven mencoba untuk menghiburnya dengan mengajaknya bermain bersama. Dalam permainan itu Seven kalah, namun Sky tahu jika Paman Seven telah mengalah. Dan Paman Seven kembali mengajaknya untuk bermain pacuan kuda sambil berkata bahwa kalah menang dalam perlombaan itu adalah hal yang wajar. Dan ketika mengobrol, Paman Seven menceritakan kepada Sky tentang apa yang dialaminya ketika dia mengembara. Paman Seven bertemu dengan dua biksu kecil yang sedang memakan roti gandum yang sangat lezat. Katanya, biksu kecil itu pun menawari Paman Seven lalu ia mencicipinya. Paman Seven pun mengatakan cara mengolahnya kurang tepat dan rasanya tidak senikmat apa yang biksu itu katakan. Namun biksu kecil itu memberitahukan pada Paman Seven bahwa dialah yang membuat roti itu sendiri dari menanam gandum hingga mengolahnya. Dan biksu kecil itu pun menawarinya lagi, dan dari situ Paman Seven mencicipinya lagi, dan Paman Seven pun tersadar bahwa mengolah makanan itu bukan hanya dari rasa, namun dari perjuangan yang sepenuh hati. 听他俩说完，差点把他俩领回来。 Di sisi lain, di restoran Stellar terlihat Paul dan kepala restoran. Di situ Paul diberitahukan bahwa yang akan diikut sertakan ke dalam perlombaan internasional adalah Mayo. Karena ternyata bosnya dan Mayo mengetahui bahwa lidah Paul telah mati rasa, sehingga Paul ketika memasak mengandalkan buku resep tanpa bisa mencicipi masakannya apakah asin atau tidak. Dan yang membuat Paul terpukul lagi, Mayo telah mengkhianatinya, dia telah berselingkuh dengan bosnya sendiri. Sontak aja Paul pun emosi dan kecewa. Karena kejadian tadi, Paul galau dan akhirnya mencoba untuk minum minuman di sebuah taman. Dan pada saat itu, Sky tak sengaja lewat di sana. Ia mencoba untuk menghampiri Paul dan bertanya kenapa seorang pemenang terlihat sangat merasa sedih melebihi dirinya. Dan Paul pun bercerita tentang hal yang sedang menimpanya. Serta ia juga menceritakan bahwa ia memiliki impian menjadi seorang dewa masak. Dan ia mengatakan bahwa dewa masak itu merupakan idolanya. Namun Sky yang mendengar itu menginformasikan kepada Paul bahwa dewa masak itu adalah ayahnya yang tak mengakui dirinya sebagai anaknya. Dan dari situlah mereka ngobrol dan semakin akrab.
其實我不嬲都覺得。 Sementara di sisi lain di restoran The Seven, terlihat bos dari restoran Stellar ada di sana dengan maksud meminta tanda tangan Paman Seven untuk menjual restorannya. Karena jika tidak maka restoran itu akan digusur tanpa mendapatkan uang sepeser pun. Tak beberapa lama kemudian Sky dan Paul pun datang. Dan di situ Paul mengatakan kepada orang Stellar bahwa yang akan maju ke kontes memasak internasional adalah dia dan akan mengajak Sky bersamanya. Bos dari Stellar tidak memiliki hak untuk merebut dan memberikannya kepada Mayo. Tiba-tiba dengan kesalnya Paul menjedotkan kepalanya ke hidung orang dari restoran Stellar. Sky pun meminta kepada Paman Seven untuk mengajak Paul bergabung. Dan gurunya pun menyetujuinya. Hingga akhirnya mereka pun berlatih memasak bersama. Dan mereka pun semakin akrab. Waktu pun berlalu hingga hari perlombaan memasak pun tiba dan acara itu pun diikuti oleh beberapa negara dan di sana juga terlihat Mayo yang ikut serta dengan dugaan dia telah menggunakan uang untuk bisa ikut serta dan acara pun dimulai. Let's begin. 比賽開始。 Para juri pun mencicipi hidangan dari tiap-tiap peserta, hingga pada akhirnya Paul dan Sky lah yang memenangkan pertandingan tersebut. 天同安保咯 你高天賜安保 ！Yay! Congratulations! Setelah acara tersebut, terlihat Sky dan Paul di sana sedang mengobrol. Paul memberitahukan kepada Sky bahwa yang akan lanjut untuk menantang Dewa Masak hanya satu orang. Dan Paul pun memberikan kesempatan tersebut kepada Sky. Yang mana itu karena Paul merasa memiliki kesalahan pada lidahnya. Dan Sky juga memiliki keinginan untuk melawan ayahnya. 多謝。 Dan hari pertandingan memasak melawan Dewa Masak pun tiba. Pada saat waktu memasak dimulai, Sky malah bengong saja dan terdiam. Padahal ayahnya telah memulai memasak. Karena melihat Sky termenung, ayahnya pun menyiramkan air ke muka Sky. 做咩你？ Sky pun langsung tersadar dan langsung beraksi untuk membuat sebuah masakan. Kompetisi pun terus berlanjut hingga waktu pun telah habis. Dan para juri mencoba untuk mencicipi makanan yang telah dibuat oleh sang Dewa Masak. Para juri itu pun benar-benar terkesan dengan masakan yang dibuat oleh Dewa Masak. Baik dari segi tampilan, rasa, serta aromanya. Kemudian ketika tiba giliran Sky untuk dicicipi makanannya oleh para juri, Sky tiba-tiba malah memberikan makanan itu kepada ayahnya. Ternyata makanan itu adalah mie yang pernah diremehkan oleh ayahnya ketika waktu kecil. Sengaja Sky membuat itu untuk meluapkan emosinya. Ayahnya pun lantas menerimanya dan mencoba untuk mencicipinya. Dengan rasa terharu, sedih, bahagia, ayahnya pun benar-benar terpesona memakan mie yang dibuat oleh anaknya itu. Film ditutup dengan scene yang memperlihatkan jika Paul telah bergabung dengan The Seven. Dan di situ juga terlihat restoran The Seven yang semakin ramai. Mereka pun makan dan minum bersama sambil merayakan 30 tahun berdirinya restoran The Seven. 乾杯！ Dan film pun tamat. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini.